Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berada pada program 10 menit di hari yang baru dengan anugerah berkat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa saudara. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari yang baru, anugerah Allah baru bagi kami di dalam Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu atas kami sekalian. Amin. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita beri hati hidup kita untuk firman Tuhan, firman yang hidup dan berkuasa. Firman Allah berkata di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 25, Aku akan memulihkan keadaanmu. Tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindaham, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ada pada suatu saat di mana Tuhan mengizinkan, Tuhan mengirim bala tentaranya memukul bangsa Israel, memukul umat Tuhan, sehingga mereka berada dalam kerugian, kekurangan, kelaparan yang besar. Mereka amat menderita. Saudara yang kekasih, itulah pukulan Tuhan bagi umatnya, agar umat Tuhan diperingatkan dan mau bertobat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, apa yang terjadi dalam hidup kita, apa yang terjadi di muka bumi ini, kita tahu bahwa di dalam semuanya ada tangan Tuhan. Firman Allah berkata tidak ada kejadian malapetaka menimpa dunia, menimpa bangsa-bangsa tanpa tangan Tuhan ada di dalamnya. Itulah sebabnya kita tahu, sebab kita memiliki firman Allah. Kita tahu sebab kita percaya, yakin sesuai dengan perkataan firman Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam mengapa Tuhan mengizinkan, Tuhan memukul umatnya seperti saat ini, di mana kita semua terkurung dalam keluarga rumah tangga kita masing-masing. Kita pagi siang malam berada bersama dengan suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita. Saudara, semuanya Tuhan memiliki maksud, walaupun itu mendatangkan kerugian yang besar, saudara. Saudara, bahwa banyak hamba-hamba Tuhan kelaparan, tidak ada beras untuk dimakan. Banyak orang-orang petani pekerja lepas, tidak ada makanan di rumah. Pemerintah harus turun tangan membantu mereka, mengalami banyak kerugian oleh karena keadaan ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, bukankah itu maksudnya firman Allah berkata, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang dan memukul bumi hingga musnah. Nah saudara, satu peringatan, satu pengajaran supaya umat Tuhan mau bertobat, supaya manusia bertobat dari kejahatannya, supaya manusia bertobat dari keangkuhannya, manusia bertobat dari kesombongannya, manusia bertobat dengan membanggakan harta kekayaan segalanya. Firman Allah berkata, kalaupun ini juga tidak membuat manusia bertobat, maka Tuhan akan memukul saudara hingga bumi ini musnah. Saudara yang kekasih, amat dahsyat. Namun saudara lihat di dalam kitab pembacaan kitab Nabi Yoel, bahwa aku akan menggantikan, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis. Gembala-gembala, pendeta-pendeta kekurangan makan, banyak pekerja kehilangan pekerjaan, tidak ada berkat dalam rumah. Tetapi seperti keadaan di dalam ketika Nabi Yoel dia melayani, mereka bertobat, mereka berseru memanggil nama Tuhan, lalu Tuhan memulihkan dan mengembalikan semua berkat-berkat yang indah kepada mereka. Saudara yang kekasih, saudara memperhatikan juga bagaimana saudara melihat kehidupan Ayub, saudara. Ya.
Dikatakan saudara, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Sama saudara dengan peristiwa Ayub. Allah izinkan Ayub mengalami supaya menguji kehidupannya. Apakah Ayub tetap setia dengan Tuhan? Allah menguji kehidupan umat Tuhan pada masa-masa ini. Pendeta-pendeta, para pengusaha, para pekerja lepas harian, Allah izinkan Allah menguji apakah hati kita tetap setia kepada Tuhan Yesus, tetap memandang mata kita kepada Tuhan Yesus. Dan firman Allah berkata, ketika semuanya ini nanti berlalu, Tuhan akan gantikan 2 kali ganda. Tuhan gantikan karena kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan gantikan kepada Ayub karena Ayub tetap setia kepada Tuhan. Di dalam kitab Ayub pasal 20, 42 ayat 8. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu mempersembahkan semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Saudara perhatikan, dalam kesusahan, kesengsaraan, kemiskinan, kepapaan, kerugian yang besar, Ayub tetap mengatakan hal-hal yang benar. Ayub tetap bersetia dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mau saudara dan saya setia dengan Tuhan. Saudara yang kekasih, firman Allah berkata, Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Sebentar, ketika semuanya berlalu, Tuhan gantikan 2 kali ganda dalam hidupmu, dalam hidupku yang sudah hilang di hari-hari ini. Saudara yang kekasih, kita jangan berpikir bahwa sebentar saudara tidak ada lagi bahaya. Tetap ada bahaya selama kita hidup di muka bumi. Berbagai macam penyakit saudara, bahkan yang lebih ganas dari corona mungkin akan datang, sebab kita hidup dalam bumi yang sudah terkutuk. Tuhan mau kita tetap setia. Kita tetap setia saudara. Sebab Mazmur 136 ayat 1 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayub tetap bersyukur kepada Tuhan. Ayub tetap setia. Ayub berkata, semua yang baik kuterima daripada Tuhan, yang tidak baik pun juga kuterima daripada Tuhan, sebab Tuhan setia dalam hidup kita. Saudara yang kekasih, mari saudara percaya bahwa Tuhan Yesus menggantikan 2 kali ganda semua kerugian yang menimpa kita saat ini. Tuhan mau saudara dan saya tetap setia. Tetap setia. Kalau kita perlu memperbaiki hidup kita, bertobatlah. Bertobatlah dan bawa hidup kita dekat sesuai dengan kehendak hati Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami percaya Engkau gantikan 2 kali ganda semua yang hilang, semua yang dirugikan karena masalah virus corona, di mana Tuhan mengizinkan datang dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus beri kami hikmat hari-hari ini, tetap setia, tetap mengucap syukur, tetap menjaga hidup kami, menyenangkan hati Tuhan, bahkan menjaga hidup ini ketika kami ada di luar di mana corona menyambar-nyambar. Terima kasih Bapa Surgawi, berkat-Mu atas kami, pelihara kami bungkus dengan darah Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati berkat 10 menit bersama Yesus.